kebahagiaan gue Komoriki dan gue Gigi dikatakan putus. Nah sekarang gengs, kita sudah ada di Bendungan Jati Barang. Dan kita datang ke sini untuk ketemu sama klien kita. Tapi di Bendungan Jati Barang ini ada sesuatu yang menarik gitu loh, yaitu Goa Kreo gitu. Ini Goa Kreo. Dan hari ini kita dari tim Katakan Putus akan ketemuan dengan klien kita yang berbeda dengan klien-klien kita yang sebelumnya. Yang mana klien kita ini adalah seorang ibu-ibu. Dan dia katanya udah nungguin juga ya. Nah itu dia, tapi ibu-ibu ini minta tolong sama tim Katakan Putus bukan untuk minta bantuan sama tim Katakan Putus tentang permasalahan dalam hubungannya gitu, tapi permasalahan tentang anaknya gitu. Makanya kita belum tahu ini, dia udah nungguin gitu. Setelah kita langsung ke situ. Ya. Kita pun langsung menuju ke tempat kita ketemuan sama ibu-ibu itu dan kita langsung berkenalan sama dia karena memang dia sudah menunggu kedatangan kita. Halo Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Gigi. Apa kabar? Enaknya di mana, di sini aja ya. Oke, yuk. Gini Bu. Ini kan emang kita pengen untuk ngobrol lebih detail lagi tentang masalah anak Ibu. Maaf Bu, namanya siapa sih? Saya Bu Mira, saya namanya Sinta. Oke, Sinta. Iya. Oh, ini kenapa sampai Ibu ngadu sama kita gitu? Jadi begini Mas, awalnya saya cuma merasa aneh dengan sikap Sinta yang akhir-akhir ini sekian bulan terakhir itu menjadi berbeda. Kenapa anak saya berubah? Kenapa anak saya jadi seperti ini? Saya harus ngomong ke siapa? Saya harus cerita, Mas. Saya pengen tahu, saya nggak pengen anak saya berubah. Nggak pengen anak saya jadi seperti ini. Berarti masalahnya ini dengan siapa Bu? Yang saya ingat, dia pernah mempunyai seorang pacar. Mungkin sampai sekarang pun masih saya tidak tahu. Oke. 2 bulan itu dia baik-baik saja. Tapi di bulan berikutnya sampai yang terakhir ini, saya tidak pernah ketemu dengan anak itu dan kenapa Sinta berada di situ, itu yang jadi pertanyaan. Oke, tapi gitu. Sinta nggak menceritakan apa-apa sama Ibu tentang hubungan dia sama cowoknya itu. Selama ini dia menceritakan nggak sama Ibu tentang gimana perasaan dia ke cowok itu, gimana hubungan dia sama cowok itu, dan gimana dia ngadain hubungan sama cowok karena itu. Dia bilang dia pengen bisa bahagia dengan cowok tersebut, tapi sekian bulan terakhir ini saya nggak pernah lihat dia, Mas. Makanya saya minta tolong Mas Komo, saya minta tolong Mbak Gigi, kalau memang saya tidak bisa mencari tahu, tolong bantu saya. Saya nggak mau kehilangan anak saya. Ibu mana yang nggak hancur hatinya, Mas? Naluri seorang ibu itu ada karena kasih sayang ibu sama anak itu nggak akan pernah habis. Kalau emang ibu mengizinkan kita akan ketemu sama dia dan kita mencoba untuk mengambil mengorek-ngorek informasi lah ke dia gitu. Tolong banget, saya pengen dia kembali seperti anak saya yang dulu. Oke, Cintanya di mana sekarang Bu? Mas, mungkin Mas bisa lihat. Itu ngapain dia duduk sendirian di situ? Makanya Mas, saya juga nggak tahu kenapa dia selalu berada di situ, di tempat itu, di tanggal yang sama, dari pagi sampai malam. Udah berapa lama ini? Hampir 6 bulan terakhir, Mas. Tapi nggak mungkin kenapa dia sampai duduk sendirian di situ, panas-panas dan nggak tahu mau ngapain di sana. Itu saya juga tidak tahu. Ketika saya tanya ada apa, kenapa dia nggak muncul? Dia bilang nggak ada apa-apa Ibu, saya nggak apa-apa, saya cuma pengen aja. Tapi kan nggak mungkin Mas.
Nah menurut saya kan pasti ada sesuatu yang nggak dia berani untuk ungkapin ke ibu gitu loh. Kalau lu yang coba buat ketemu sama dia dan ngobrol sama dia gimana Gi? Karena kalau kita rame-rame ada kamera di sini pasti jangan iya. jangan rame-rame mas, takutnya nanti malah dia ngamuk. Iya itu maksud saya gitu. Oke. Dia ngapain di sini ya? Iya coba lu samperin dia, coba. Coba deh. Kira gue nyamperin Sinta, gue duduk di sebelahnya dia, gue berpura-pura jadi seseorang yang pengen temenan sama dia, geng. Boleh duduk sini ya? Masih duduk aja. Paras ikutin Gigi di situ lah. Oke, masih mantau mau. Oke, udah pakai alatnya kan? Udah. Ya, coba cek audio ke gue dong, atau kirim audio ke gue dong. Oke, mau diarahkan mau. Gue sendirian di sini. Seharusnya kan kesini datang bareng sama teman-teman, sama pacar gitu. Ya sih sebenarnya lagi di pacar aku. Oh, terus emang dia balik setiap tanggal 13. Dia selalu balik. Tanggal 13 dia nggak pernah nggak datang. Dia selalu rayain anniversary kita. Oh, berarti di antara kalian udah ada janji ya? Iya, dia selalu komitmen sama aku. Dia janjian untuk ketemu sama cowok di sini setiap tanggal 13. Tapi nggak mungkin, Mas. Dia itu lagi kuliah di Malang. Ya kalau Saya emang tahu persis. nggak, kalau dia kuliah di Malang gitu, terus ini cowok yang mana yang dia ceritain gitu. Mungkin ada emang seorang cowok yang baru yang mungkin ibu nggak tahu kalau dia ini ngejalin hubungan dengan anak nggak ibu. mungkin. Saya tahu anak saya. Dia sayang sekali sama pacarnya. Ini dia bilang dia nungguin pacarnya di sini dan ibu nggak tahu siapa pacarnya itu gitu. Oh iya, belum kenalan. Hai, Gigi Sinta. Kalau misalnya aku boleh tahu nih, pacar kamu namanya siapa sih? Dia namanya Tegar. Kalian udah berapa lama pacaran? Dari kita kelas 1 SMA. Terus sekarang orangnya di mana? Lagi ngapain? Lagi di mana? Dia lagi kuliah di Malang. Lah kalau dia kuliah di Malang, ngapain Sinta nungguin Tegar di situ? Sedangkan jarak Malang sama Semarang itu jauh. Kamu tuh apaan sih? Kamu kepo banget sih. Biarin kayak aku di sini. Kamu nungguin pacar aku yang gitu pasti bakal datang. Nggak mungkin dia nggak datang. Iya, cuman aku nggak tega ngeliatin kamu di sini sendirian. Coba nggak ada temannya, ngapain? Berarti mending di rumah. Ngapain kek? Ya kalau aku di rumah terus Tegar kesini, gimana dong? Dia pasti bakal kecewa sama aku. Aku nggak mau. Tapi kan Tegarnya belum datang. Tapi kan dia bakalan datang. Tegar tuh selalu datang tanggal 13. Gimana sih? Ya udah dia mending kamu pergi aja. Kamu ngapain sih ganggu aku? Aku mau nunggu Tegar. Cuma mau nolongin kamu. Ya aku biar kamu nggak di sini. Ya aku mau nungguin Tegar. Apaan sih? Itu dia nggak mau juga untuk diajak sama Gigi. Dia marah. Oke, yuk Giginya diarahin ke sini lagi aja kalau. Ya Allah, kenapa gini sih Mas? Ya. Dan Gigi balik lagi ke posisi yang kita dan di sini gue bilang ya. Gini Bu, permasalahannya itu ada di Tegar. Iya. Dan Tegar nggak datang-datang Iya, ke sini. saya nggak mau anak saya kenapa-napa Ya karena Tegar. Jadi ya Oke. udah, sekarang kita segera ke sana aja. Ya, Nah, kita masih cari tahu di mana Ini Tegar. akhirnya di situ kita dari tim Ngata Kamutus memutuskan untuk kita menuju ke rumah neneknya Tegar dari arahan yang diberikan oleh ibunya Sinta. Kita udah nyampe dan kita pun langsung turun dari mobil untuk mencari informasi. Tapi memang karena kita juga nggak tahu kondisi rumahnya kayak gimana, akhirnya gua, Komo, dan Bu Mira turun bertiga doang dengan kamera candid.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneknya Tegar, nggih? Nggih. Tegaripun wonten endi medang sareng kanca-kancane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneknya Tegar, nggih? Nggih. Tegaripun wonten endi medang sareng kanca-kancane. Tegaripun wonten pundi? Main layangan. Tegar mboten kuliah nggih? Mboten. Mboten kuliah saestu? Nggih. Kan masih kecil, masih anak-anak. Oke, ya udah. Oke. Ya sampun Bu, matur nuwun nggih. Ya, matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita pun juga nggak mungkin untuk memaksa terus untuk menanyakan hal ini sama neneknya, kan emang ya neneknya udah lanjut usia juga. Akhirnya di situ kita bilang sama ibunya Cinta kalau ya ini kan kita tahu Tegar itu kuliah di Malang, oke? Nantinya biar kita dari tim akan fokus dulu yang kamu coba untuk mencari tahu informasi tentang Tegar di Malang. Gitu. Benar ya Mas, tolong ya Mas ya. Saya nggak mau Cinta nanti jadi sakit Mas karena masalah ini. Mungkin kita akan terus komunikasi, mungkin ibunya juga terus ngasih kabar sama kita tentang bagaimana Cinta, dan kita juga akan ngasih informasi ke ibu tentang apa yang kita dapetin di Malang. Di sini tim mata kamu tuh memang sangat pengen untuk menyelesaikan kasus ini dan pengen untuk ya ngebongkar kasus ini tentang permasalahan itu seperti apa di dalamnya. Dan hari ini kita berkumpul di base camp kita untuk mendengarin ya penjelasan dari tim yang melakukan pencarian terhadap Tegar di Malang. Jadi gua kemarin sempat ke kampusnya si Tegar, gue coba cari-cari info di prodi-prodinya situ. Gue nemuin fakta yang benar-benar bikin gue sebenarnya agak kaget juga nih. Gue datang ke departemennya dia kuliah, gue tanya ke orang departemennya, ternyata yang namanya Tegar yang gue maksud itu udah nggak kuliah lagi di situ. Gue datang ke kosannya ya, sempat tanya temen-temennya juga, datang ke kosannya, kata ibu kosnya, emang Tegar udah nggak ngomong. Buktinya ada nggak untuk lo memperkuat itu gitu loh, makanya kita ketemu di sini. Gue kemarin coba pakai kamera subuh nih, gue kamera. Gue tanya, Tegar bentar. Udah nggak ada, udah pulang kemarin. Ya, jadi info ini dulu kita kasih tahu ke Ibu Mira dulu aja. Iya. Mungkin dari situ kita bisa dapat informasi tambahan untuk nyari keberadaan si Tegar ini. Kalau Ibu Mira masih klien kita kan. Oke, ya udah. Sambil ngejelasin juga sama si Cinta berarti ya. Iya, betul. Oke, konfirmasi sama Bu Mira kita harus sama dia sekarang aja kali mau. Maka di sini kita dari Tik Mata Kampus langsung menuju ke rumahnya Cinta untuk ketemuan sama ibunya Cinta. Akhirnya kita nyampe di depan rumahnya Bu Mira, kita langsung turun. Ibu Mira udah nungguin kita di depan rumahnya. Jadi gini Bu, ini kan ada tim kita yang baru datang dari Malang gitu loh, dan kemungkinan besar gitu loh informasi yang kita dapatin itu kalau Tegar nggak kuliah lagi di Malang gitu loh Bu, dan dia udah balik ke Semarang.
dan gue bilang sama ibunya Cinta, ya kita harus ngasih tahu ini ke Cinta, biar Cinta tahu kalau selama ini dia menunggu seorang cowok yang gak pasti buat dia. Itu secara pelan aja ya, maksud saya supaya Ya, jelasin dia tidak baik-baik. kaget gitu ya. Biar aja nanti Iya. kamera juga. Ya. Takutnya nanti dia apa ini ada ini kan dia malah berontak, saya takut dia nggak Kita akan jelasin. suka ya. Kita coba sebentar ya, ayo sebentar ya. Ibunya pun langsung memanggil Cinta di situ, dan pada saat Cinta keluar dari rumahnya dia, Mama mau kenalin kamu. Ini kan rame-rame kayak gini. Kamu tenang dulu, kamu tenang. Tin, tenang dulu, tenang dulu. Mama mau ini Mbak In juga yang kemarin itu deh kayaknya ya. Kita mau putuskan, enggak. Aku nggak mau putus apa? Cinta, sabar. Kita bawa informasi soal Tegar. Kita sekarang gini, ini soal Tegar bicara. Cinta, Mama mau bicara. Mama nggak mau kamu seperti ini terus. Mama ibu kamu. Tapi nggak perlu. Iya. Nggak, sekarang Cinta duduk. Mama mau Cinta duduk, kita mau bicara soal Tegar. Cinta, sini. Tegar tuh ada, Tegar tuh lagi di Malang. Udah kalian nggak perlu bantuin aku. Sayang sama kamu, Sin. Mama sayang sama kamu, Sin. Tolong, Sin. Sayang sama Mama, Sin. Kasihan Mama, Sin. Membujuk dia, membujuk sampai akhirnya Cinta mau untuk duduk dan dengerin penjelasan. kita udah mencoba untuk mencari tahu di mana Tegar, dan kita udah ke Malang, ke kampusnya Tegar. Dan di situ kita menemukan bukti kalau Tegar udah nggak kuliah di situ lagi. Tegar udah nggak ada di situ, bahkan teman-temannya pun nggak ada yang tahu Tegar pindah ke mana. Semua belasan mereka dulu. Tegar tuh iya. Tegar udah nggak kuliah di Malang dari 5 bulan yang lalu. Terus maksudnya Tegar bohongin aku? Iya. Bisa jadi aja, Cinta. Itu kita udah komitmen. Oke, yuk, nih. Kalau kamu nggak percaya ini bukti, nggak, nih lihat ini. Kalau kamu sayang sama Tegar, kamu pasti pengen ketemu sama Tegar kan? Kamu lihat ini. Kita pun langsung mencoba untuk memberikan bukti yang diberikan oleh Dio, tapi dia tetap nggak percaya, gengs. Kamu kenapa nggak percaya dengan apa yang kita bilang? Itu video dari siapa, Kak? Ya karena timnya kita datang ke sana. Tegar ke Malang, Cinta. Dia mencari informasi tentang Tegar. Kalau memang benar Tegar ada di sana. Tegar lagi kuliah, Mama. Iya. Oke. Itu berapa bulan yang lalu, ketika dia berpamitan pada kamu bahwa dia kuliah di sana. Tapi sekian bulan terakhir ini, apakah dia pernah memberi kabar pada kamu? Dan kamu maunya menunggu dia di waduk setiap tanggal 19. Ya karena kita ini baru di tanggal 13. Tapi kamu udah gini aja nih. Tulis dengar kamu. Kamu nungguin hal yang belum tentu datang ke kamu. Kamu sadar hal itu nggak sih? Enggak, kok Tegar bakalan datang. Oke, ya udah nggak gini aja deh. Ya udah nggak, kalau emang kamu masih percaya sama dia, gimana kalau kita ngebuktiin itu dan kita akan lihat langsung di rumah neneknya yang tinggal di Semarang. Ya, buktiin keyakinan dan kepercayaannya kamu benar soal Tegar. Ikut sama kita, Cinta. Dia tetap nggak mau, dia dipaksa sama kita, walaupun alasannya itu kita pengen nyari Tegar, karena dia percaya banget Tegar pasti ada, pasti Tegar datang. Ini akhirnya Ibu Mirah sayang sama Mama. Kita sayang sama Mama. Kalau kita sayang sama Mama, sekarang kita ikut sama Mas Kumu, kita ikut sama Mbak Niki, buktikan sendiri. Jangan jadi anak bodoh, jangan bodoh karena kita menunggu cinta yang tidak pasti. Nak, tolong, Nak. Mama sayang sama kamu. Mama nggak mau kamu sakit, Mama nggak mau kamu kenapa-kenapa, sayang, tolong. Nggak ada, Mama minta sama kamu, sayang, ya Allah. Mama, kamu udah jangan nangis. Mama sayang sama kita. Kalau itu ikut sama Tegar.
Dan dia juga nggak mau untuk bikin orang tuanya ini sedih. Makanya sekarang Sinta harus nurut sama mama. Kalau Sinta sayang sama mama, Sinta kepingin membuktikan bahwa Tegar itu ada atau tidak. Sinta ikut sama Mas Romo, Sinta ikut sama Kak Gigi aja bisa ngerasain apa yang mama rasakan. Sementara kamu yang anak mama gak bisa, gak mungkin, nak. Tolong, nak. Kita di sini sayang sama kamu, Sinta. Ya. Kita di sini tahu apa yang kamu rasain, makanya kita pengen banget bantu kamu supaya kamu bisa cari Tegar. Akhirnya situ Sinta pun mau untuk ngikutin apa yang dibilang sama ibunya dan dia mau untuk ikut sama tim kontak kampus. Tapi ibunya Sinta pada saat itu ada sesuatu yang harus dia kerjakan dan dia menitipkan Sinta ke kita. Dari sana akhirnya kita pun sampai di rumah neneknya si Tegar ini. Dan pada saat sampai di situ kita pun memutuskan untuk kita turun langsung dari mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Iya, Ibu. Apa kabar, Nek? Baik. Gini. Ada nopo niki? Kok atas siang? Ini, Nek, kita pengen nanyain soal Tegar. Tegar? Tegar siapa? Yes. Tegar, cucunya. Oh, Tegar cucu saya. Tadi pamit main layangan ke belakang sama teman-teman. Main layangan? Tegar bukannya kuliah di Malang? Bukan, Tegar masih kecil kok. Apa Tegar nakal kok dicari terus? Tadi kan kalau mau wonten sing madusi, niki madusi malih. Kita nakal, berwarnai. Kan matur nuwun. Matur nuwun, Nek. Matur nuwun, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi situ kita emang tidak bisa untuk memaksa neneknya Tegar. Kita akhirnya menyerah untuk mendapatkan informasi dari neneknya Tegar. Dan kita pun akhirnya memutuskan untuk kita pergi dari tempat itu. Tapi pada saat kita mau masuk ke dalam mobil, Susah deh kalau mau nanya sama neneknya dulu. ya mau gimana? Nanya sama siapa lagi? Keluarga cuma neneknya doang. Mas, Oke. ini Iya, Bu. dari pihak kru katakan betul. Kita nyari Tegar di sini, tapi ketemu sama neneknya Tegar. Tapi neneknya Tegar bilang kalau Tegar masih main layangan, padahal kita nyari Tegar yang kuliah di Malang. Ketemu neneknya. Iya, itu tapi neneknya kan. Jadi Tegar memang di sini tuh jarang sekali kesini. Iya. Iya. Ya Tegar yang kuliah di Malang, di Malang, iya. yang udah 7 bulan kuliah di Malang. Iya. Tapi anaknya itu di sini tuh jarang sekali. Tapi dia pernah ada datang ke sini. Selama 7 bulan itu dia pernah pulang ke rumah. Iya, berapa sekali. Itu sering nongkrongnya di restoran itu. Akhirnya kita dapat juga informasi tentang Tegar. Akhirnya situ kita pengen untuk ngebuktiin apa yang dibilang sama tetangganya ini. Dan kita langsung masuk ke dalam mobil dan kita langsung menuju ke dermaga Waduk Jati Barang kita. Dan pada saat kita sampai di waduk itu kita langsung mencoba untuk langsung menuju ke dermaga dan mencoba untuk mencari tahu Tegar. Yuk,
mundur. Maju. Yuk. Kayak itu kan. Itu dia. Rasanya benar-benar yo. Yuk, mundur. Maju. Yuk. Kayak itu kan. Itu dia. Tegar, hei! Kok pergi Tegar? Kenapa dia lari? Ini ada tembok gitu loh yang kayak menghalangi Cinta untuk ketemu sama Tegar. Gua nggak ngerti kenapa. Mas, itu Tegar ya, Mas? Iya. Yang dulunya kuliah di Malang? Iya. Boleh nggak untuk kita bayar perahunya Bapak, biar kita bisa ngejar dia gitu loh, Pak? Nggak bisa. Pak, kita minta tolong, kita lagi bantu orang, Pak. Minta tolong, Pak, please. Nggak bisa, ini kan penumpangan banyak itu. Oke, ya udah, kalau emang nggak bisa kita akan ngalah. Tapi kita boleh nggak minta alamat rumahnya Tegar? Gimana? Kayaknya siapa tuh? Tegar itu? Nggak ada apa-apa. Kita cuma pengen untuk ketemu sama dia. Ini adalah pacarnya dia, Pak. Ya dia pengen untuk ketemu sama Tegar. Makanya kita butuh ketemu sama Tegar. Gini Mbak, sebenarnya kami nggak ingin urusannya antara Mbak sama Tegar. Cuma kan, mohon maaf, kami ini melayani pengunjung. Iya, tapi kali ini aja, Pak. Beneran, Pak. Kesel sih, tapi ya kita nggak bisa marah juga gitu, karena itu adalah haknya dia untuk memberikan informasi sama kita atau tidak gitu. Iya, kita tahu. Iya, terima kasih. Yang penting kita udah tahu Tegar di mana sekarang ya, Kak. Karena dikirim aku dong itu tadi Tegar gitu. Kita udah ketemu Tegar. Ya gue ngerti. Sekarang yang penting kita udah tahu Tegarnya di mana, Tegar di sini. Enggak, aku tetap mau minta tolong sama bapaknya. Ayo dong. Oke, enggak. Kita tahu tadi itu adalah Tegar. Iya. Oke. Tenang. Ayo naik. Tegar. Kita mencoba untuk menenangkan Cinta. Kita bilang sama Cinta, ada enggak gitu. Enggak, lu sadar enggak? Setiap tanggal 13 lu selalu ada di sana. Dan kemarin pada saat kita ngeliatin, kita ngeliat ada perahu juga yang melihat lu di sini. Ada perahu juga yang parkir di sini. Dan kita yakin berarti dia itu ada ngeliat pada saat lu nungguin dia, tapi dia nggak mau untuk ketemuan sama lu. Iya, enggak, aku tetap percaya sama Tegar. Aku nggak sama lu. Kita udah komitmen. Gue mau nanya, diam dulu. Please, tenang dulu. Gue mau nanya sama lu, buat lu arti komitmen itu apa? Iya, karena itu berarti nggak buat dia. Kalau selama ini dia ada di dermaga itu dan sampai sekarang dia nggak pengen ketemu lu. Komitmen itu berarti nggak buat dia. Gue nggak mau lihat lu kayak gini. Kasian gue sama lu. Lu tuh kayak orang stres, tau gak sih? Lu tuh kayak orang yang nggak punya harapan hidup cuma buat nungguin dia doang. Buat apa? Aku yakin dia sayang banget sama aku. Oke. Oke, kita udah mencoba ngebantuin lo. Ya kan, kita udah mencoba untuk ngebantuin lo, dan akhirnya kita pun juga udah bisa mengetahui di mana posisinya Tegar. Ya kan? Jadi seingat gua, 1 minggu lagi ada tanggal 13. Kalau emang lu masih yakin dengan cintanya lu sama Tegar, kita akan bikin sebuah rencana untuk kita memancing dia. Apakah dia emang benar-benar ada di sini, melihat lu nungguin dia atau enggak? Oke? Aku yakin bagaimana? Ya, itu aja deh, kita ngelakuin itu aja nanti. Oke, langsung disiapin aja, tapi langsung coba cari informasi terus tentang Tegar sama bapak itu.
Dan akhirnya setelah kita ngasih tahu rencananya kita ngasih tahu kalau kita pasti akan make sure gimana caranya supaya dia bisa ketemu sama Tegar, dia pun bisa senang dan dia ikutan sama kita untuk pulang. Gengsi, ini adalah hari tepat tanggal 13, yang mana tanggal 13 ini adalah komitmennya Sinta dan juga Tegar bakal saling ketemu di tempat yang sama. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan bapak-bapak yang ada di tempatnya Tegar itu, yang kemarin sempat melarang kita itu, dan teman-temannya Tegar mau untuk membantu kita untuk. Ya, ini rencana kita, emang kita tidak bekerja sama dengan Tegar dan akhirnya mereka mau mengerti tentang apa yang lagi kita jalani sekarang gitu loh. Dan kita akan mencoba untuk naik perahu dan ada di sana sambil menunggu dan juga akan melihat apakah Tegar akan datang tanggal 13 ini atau enggak. Tapi si Cintanya udah standby di situ. Udah standby di atas. Udah standby, berarti emang tinggal kitanya aja cabut ya. Oke, ya udah yuk. Ada kamera yang ngikutin gua di sini dan juga ada yang lihat di sebelah. Iya. Yuk. Akhirnya di situ gue sama Komo naikin speedboat dan kita langsung pergi ke tengah danau barengan sama salah satu temennya Tegar juga. Yuk, semuanya standby ya. Oke, yuk, go dari perahu nih. Oke, coba diperhatiin ada perahu yang ngerapat ke sana atau enggak. Kalau emang ada, coba dikonfirmasi dulu itu bener Tegar atau enggak. Semoga mereka bisa menemukan Tegar ya Allah. Semoga Mas Komo sama Mbak Gigi bisa menemukan Tegar ya Allah. Itu ya, monitor Faros. Ada perahu yang mendekat ke jembatan lo. Iya, warnanya mirip sih, warna ungu. Mirip sama perahu yang gua lihat. Coba gua deketin dulu. Pak, deketin perahu itu, Pak. Oh iya, Tegar. Samperin, Pak. Dia lari. Gua ikutin dia lari. Tegar pasti itu Tegar. Ibu Komo, ayo Mbak Gigi. Bisa ya Allah. Tolong ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya, ayo ikutin. Tegar. Berhenti. Lu, Tegar. Lu nggak kasihan sama Sinta di situ. Woi, dia nungguin lo terus. Dia kayak orang stres, mau tau gak? Please, kalau lo sayang sama dia, please. Woi, kalau lu laki-laki lu lihat dia. Lu lihat dia tuh, dia nungguin lo di sana. Woi, Tegar. Please, gue gak tega sama Sinta. Ya Allah. Tegar. Dengerin gua. Kalau lu emang sayang sama dia, lu nggak akan ngelakuin ini buat dia. Dia nungguin lo 5 bulan ini. Lu tega ya, please dong dengerin kita. Gue gak tega sama Sinta juga. Please. Di sana yang gue lihat dia nangis gitu loh, gengs. Tegar, gue bilang sama lo, dia itu nungguin lo 5 bulan setiap tanggal 13. Dia percaya sama lu, dia percaya lu pegang komitmennya lo. Tegar, please dong. Setidaknya jelasin ke dia dikit apa kek. Dia duduk sendiri situ kayak orang gak punya tujuan hidup lagi buat nungguin lo. Tegar, dia sayang banget sama lu lo, Tegar. Lo masa tega sih? Please dong. Dia Ayo dong, brother. sama lu, Tegar. Dia nungguin lo di sana. Dia pegang komitmennya lo sama dia sampai sekarang. Rasa sayang dia gak berkurang sama sekali. Dia kayak orang gila. Gila gara-gara apa? Gara-gara
Tegar ini untuk datang ke hadapan kita, untuk ngomong sama kita apa yang selama ini dia lakuin. Ngapain lu nangis? Lu nggak sepatutnya nangis gitu loh. Karena lu terlalu jahat buat dia. Kok kan semua yang ngerti? Gak ngerti keadaan gue. Siapa yang nggak ngerti? Lu yang nggak ngerti karena lu nggak mau ketemu sama dia padahal dia ngarep untuk ketemu sama lu. Dan dia tetap menunggu lu di situ meskipun lu nggak mau untuk ketemu sama dia. Gue bilang sama lu harus ketemu sama dia. Jangan macam-macam sama kita. Karena kita udah sangat melihat banget bagaimana perjuangan cinta. Akhirnya setelah Omo berusaha untuk ngomong sama dia, gue berusaha untuk ngomong sama dia, dia pun mau melipis ke pinggir danau. Standby kamera di situ, Carlos. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya bisa nemuin Tegar ya Allah. Ayo Tegar. Ayo turun. Ayo. Ayo turun Tegar. Tegar. Ayo turun. Lu ngapain nangis di situ? Percuma lu nangis. Tegar, lu selama ini tahu kan cinta ada di sana. Sekarang waktunya lu buat nemuin dia, please. Beres. Sekarang waktunya untuk lu turun, lu temuin si Cinta di situ. Lu dengerin gua nggak? Gua bilang lu apa sih maunya lu? Turun nggak? Tegar, dia nunggu lu selama ini, Tegar. Yuk, ayo, lu harus naik. Lu harus temu sama dia. Iya, oke. Ayo, cepetan. Tegar, dia nunggu lu selama ini, Tegar. Yuk, ayo, lu harus naik. Lu harus temu sama dia. Iya, oke. Ayo, cepetan. Ya gue bingung ini alat gunanya buat apa gitu loh. Dan pada saat dia berdiri baru gue tahu. Gue kaget. Gue benar-benar kaget banget. Aku bantu mas. Bantu dong. Bantu. Oke, ya, udah. Ini apa? Ini apa nih? Ini tahu dia nggak? Keadaan gue kayak gini. Sorry gue ini. Aku mau. Terus gue mau nanya jawab jujur sama gue, ini kejadiannya kapan? Ini kemarin. Setelah lu pindah. Enggak, tunggu, sorry. Ini kakinya lu. Tuhan Yesus. Lu bisa cerita tentang kakinya lu. Iya, saya habis kecelakaan. Saya kecelakaan itu. Saya mau ketemu sama dia. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi ke dia gitu. Berat. Aku tetap pegang komitmen itu buat ketemu sama dia. Walaupun aku nggak berani. Tegar, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu lo pegang komitmen itu. Lo tahu nggak kenapa dia masih memegang komitmen itu? Karena dia cinta sama lo.
karena dia sayang sama lu. Ini saatnya untuk lu ngebuktiin apakah dia emang bener-bener cinta sama lu atau enggak. Ini pembuktian juga buat lu. Dia menerima lu apa adanya dengan ini, dengan alat ini atau enggak. Dia pun akhirnya mau untuk ketemuan sama Cinta. Tapi pada saat dia melihat Cinta, dia kembali lagi mencoba untuk dia nggak bisa untuk terus sembunyi. Dia harus ngelawan itu gitu. Dia harus ngelawan takdir yang lagi dihadapin sama dia. Dia harus damai sama dirinya sendiri. Tegar. Kita yang nyamperin, geng. Kamu tegar kan? Aku nggak tegar. Aku bukan tegar lagi yang dulu. Kamu nggak tegar. Aku nggak seperti yang dulu lagi. Dia ngerasa dia bukan tegar yang selama ini disayang sama Cinta dengan kekurangan fisik dia. Kamu lihat kan kondisi aku seperti ini. Ya kamu tahu gak sih, aku 5 bulan nunggu kamu. Aku nyari kamu kayak gila. Kamu mana, kamu gak kabarin aku. Kamu hilang. Karena aku jujur sama kamu. Waktu itu aku sempat bilang dan komitmen sama kamu. Aku pergi ke Malang. Dan setelah 2 bulan itu, orang tua aku meninggal. Kamu tahu kan orang tua aku meninggal. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Aku tuh pacar kamu. Kita udah komitmen. Dan setelah 2 bulan itu, aku dikeluarkan dari kampus. Tidak ada biaya lagi buat hidupin aku untuk kuliah dan lainnya. Setelah itu, aku kecelakaan. Aku gak berani lagi nemuin kamu. Aku malu. Malu dengan semua ini. Tapi aku tetap komitmen sama kamu. Kamu selalu di situ. Cuman bisa lihat dari jauh.
nggak berani deketin kamu. Menatap indahnya senyuman di wajahmu membuatku terdiam dan terpaku. Aku nggak pantas buat kamu sesempurna ini. Udah. Tegar, aku nggak pernah cinta sama kaki kamu. Yang aku cinta ke kamu, Tegar. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku. Bila Cinta terima keadaannya Tegar. dia bilang dia nggak cinta sama kakinya Tegar, tapi dia cinta sama Tegar. Ini yang namanya cinta gitu loh, gengs. Dia nggak melihat kekurangannya si Tegar. Semua orang di sana langsung merinding dan dengerin apa yang dibilang oleh Cinta. Itu pun gue sama Komo tahu kalau cintanya Cinta benar-benar tulus sama Tegar. Cinta Tegar. Mama Tegar, Ma. Kenapa kamu pergi, Nak? Ibu tahu apa yang membuat kamu tidak mau menemui Cinta. Tapi bukan itu sama kamu, bukan seperti itu, Tegar. Cinta itu sayang sama kamu, bahkan dia rela. Dia tidak bercerita kepada ibu karena dia tidak ingin ibu sedih. Aku mau, Tante, dengan kondisiku seperti ini. Dia itu terlalu sempurna buat aku. Aku bukan Tegar yang dulu lagi. Kamu tetap Tegar, laki-laki yang dicintai oleh Cinta. Aku yang paling kau cinta, aku yang paling kau Orang tuanya pun sudah menyetujui. Jadi ini gengs gitu lah. Setiap orang itu penuh dengan kekurangan, dan yang akan menyempurnakan kekurangan dari orang itu adalah Cinta. Kesetiaan gak bakal mengecewakan, dan inilah yang kita lihat. Ini adalah buah dari kesetiaan. Ya, itu menurut gue gigi dan motif mereka memutuskan sini. Selesai, gue kemarin kita berbicara. Bye. Guys, pesan gue dari episode kali ini adalah semua orang itu pasti mempunyai kekurangan, dan untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan mempunyai rasa cinta di dalamnya. Nggak ada yang sempurna, tapi mencintai adalah melengkapi sebuah ketidaksempurnaan. Gue Gigi cabut. Gua Komori cabut. Bye.